pulpen recorder ini untuk tahu gerak-gerik Mas Radit. Tapi kok all this time ngelamun aja? Apa jangan-jangan Mas Radit punya anak lain selain Akira? Saya nggak mau Bu Sarah nanti jadi salah paham lagi sama saya. Saya akan bikin hidup kamu lebih rumit dari kehidupan Ranti sekarang. Ranti mulai stres hingga nyaris gila seperti orang kesurupan ketika mendapatkan karma hingga masuk rumah sakit. Hingga dirinya malah mengambing hitamkan Mirsa untuk disalahkan setelah dapat pelecehan. Tentu hal itu dilakukan Ranti untuk menarik perhatian dan dukungan dari Sarah atau Reza supaya membenci Mirsa, yaitu dengan memanfaatkan situasi dan kondisi serta keadaan yang dialami saat ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Reza tidak akan berpihak sama Ranti walaupun menjadi korban kekerasan. Sebaliknya Ranti hanya mendapatkan dukungan dari Sarah yang memang dasarnya masih membenci Mirsa dalam kehidupan. Subscribe dan like channel ini untuk mendukung dan mengikuti pembahasan jalan cerita berikutnya. Ini semua gara-gara kamu, Kak. Kamu tahu saya dalam bahaya, tapi kamu sengaja nggak nolong saya. Ya saya jelasin semuanya. Awal adegan saat ini suasana malam hari. Dan sepertinya Mirsa baru keluar dari rumah sakit pasca dirawat pasca sebelumnya mendapatkan korban kejahatan Ranti. Mirsa nampak pulang sendiri karena mungkin menolak bantuan Reza untuk diantar ke rumah. Ketika dalam perjalanan ternyata Mirsa dapati ada seorang nenek tua yang butuh bantuan untuk menyeberang jalan. Karena Mirsa punya hati yang baik dan jiwa sosialnya itu sangat tinggi, maka akan membantu dan menolong dengan cara digandeng untuk sampai di tepi jalan raya. Akan tetapi pertolongan Mirsa terhadap nenek tua akan bersamaan ya dengan adanya Ranti yang sedang dikejar oleh Vano. Ranti nampak berontak untuk berlari menghindari sekaligus meminta pertolongan. Hingga endingnya Ranti melihat Mirsa dan berteriak memanggil-manggil nama Mirsa untuk meminta pertolongan atau bantuan. Sebaliknya Mirsa nampak fokus membantu nenek tua hingga sampai berhasil di tepi jalan. Sebaliknya Mirsa tidak menyadari dan tidak melihat Ranti dalam bahaya yang meminta pertolongan. Mirsa hanya mendengar suara teriakan Ranti saja. Namun ketika Mirsa menoleh ke arah belakang ternyata tidak ada orang. Hal itu karena Vano sudah berhasil membungkam atau membekap Ranti untuk diamankan. Itu artinya dari kejadian yang sebenarnya hanya salah paham semata antara Ranti dan Mirsa waktu itu. Akan tetapi ketika Ranti sudah menjadi korban pelecehan, maka akan tetap menuduh Mirsa sebagai biang kerok dirinya sampai menderita masuk rumah sakit. Tentu hal itu karena kebencian Ranti terhadap Mirsa memang sudah kronis dan akut, hingga dalam keadaan darurat pun masih menyalahkan Mirsa yang dianggap musuh. Secara bersamaan peran Ranti semakin frustasi, semakin sengsara, hingga stres ketika sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat pasca dilecehkan. Ranti meminta bantuan Sarah untuk menjaga dirinya di rumah sakit, sekaligus memberitahukan keadaan kepada Reza. Hingga endingnya nanti, Reza bersama Mirsa akan datang menghampiri untuk melihat kondisi Ranti. Sesampainya Mirsa dan Reza di rumah sakit dan masuk ruangan rawat, mereka akan dapati Ranti yang sudah berantakan mengenaskan hingga mukanya kelihatan pucat. Sebagai tanda kondisi Ranti sudah sangat memprihatinkan. Biarpun begitu, dalam keadaan yang sudah stres, ternyata tidak mengurangi sikap Ranti yang jahat kepada Mirsa. Bahkan akan menuduh kalau Mirsa tidak mau menolong dirinya ketika mendapatkan kejahatan seseorang. "Aku dalam bahaya, tapi kamu tidak menolong saya," kata Ranti sambil menunjuk ke arah Mirsa dengan disertai tangisan histeris. Bahkan Ranti terkesan ingin menyerang Mirsa ketika di dalam ruangan rawat rumah sakit. Akan tetapi Ranti akan dihalangi Reza dan diminta tetap tenang supaya cepat sembuh. Jadi Ranti masih tetap melakukan sandiwara walaupun keadaannya sudah menderita dan sengsara. Adegan berikutnya setelah Ranti memberikan pengakuan palsu tentang Mirsa di depan Reza dan Sarah di ruangan rawat rumah sakit, maka Mirsa akan nampak ikut prihatin namun juga sedih. Bahkan Mirsa juga ketakutan ketika mendapatkan tuduhan yang tidak benar.
Ranti nampak berteriak-teriak seperti suara kucing yang meraung-raung karena berantem di depan rumah, ya kan? Hal itu dilakukan Ranti untuk meluapkan emosi, sekaligus untuk meyakinkan Reza dan Sarah supaya mereka mau mendukung dirinya. Namun sayangnya Ranti hanya mendapatkan dukungan dari Sarah saja, karena Reza akan tetap membela Mirsa dari tuduhan Ranti sekaligus intimidasi Sarah nantinya. Nah, karena sudah percaya dengan pengakuan dan kebohongan Ranti, maka Sarah akan mencoba bicara berdua sama Mirsa di luar ruangan. Sebaliknya Sarah meminta Reza tetap di dalam ruangan untuk menjaga Ranti yang sedang kesurupan. Dari adanya Sarah mengajak Mirsa bicara berdua adalah untuk mengancam, karena peran Sarah ini adalah peran antagonis yang sukanya mengancam untuk bisa menang. Dari ancaman Sarah kepada Mirsa nantinya adalah, saya akan membuat hidup kamu menjadi rumit dari kehidupan Ranti yang sekarang, kata Sarah dengan percaya diri yang disertai nada suara penegasan hingga membuat Mirsa terdiam dan tidak bisa membantah. Tanpa Sarah sadari sebelumnya kalau dirinya tidak akan bisa memisahkan Mirsa dan Reza yang sudah ditetapkan berjodoh. Seperti biasa, ancaman Sarah bertujuan supaya Mirsa tidak dekat dengan Reza lagi, atau dengan kata lain harus menjauh dari keluarganya, terutama Reza dan Aurel. Mirsa hanya bisa mengalah saat ini ketika mendapatkan intimidasi Sarah. Namun mengalah bukan berarti kalah ya, namun akan menang ketika dirinya sudah ditetapkan berjodoh sama Reza dan tidak akan ada yang bisa menghalangi. Jadi pas nanti Mirsa diancam oleh Sarah, maka akan ada niat menjauh dari kehidupan Reza. Namun dengan keadaan tertentu, maka takdir yang akan menjadikan Mirsa dan Reza itu tidak bisa jauh dalam kehidupan. Bahkan mereka akan terus dan sering dipertemukan dengan situasi dan kondisi tertentu di alur cerita, karena mereka akan tetap saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Jadi sandiwara, manipulasi, hingga fitnahan Ranti tidak akan mempan. Alih-alih menfitnah untuk memisahkan, namun ujungnya Reza makin dekat dengan Mirsa di adegan dan alur cerita selanjutnya. Walaupun dapat bantuan dan dukungan dari Sarah, namun tetap saja Ranti tidak akan bisa menang melawan Mirsa. Bisa disimpulkan adegan hari ini tidak hanya masalah Mirsa dan Reza yang menegangkan karena ulah Ranti, bahkan hubungan Karina dan Radit juga akan dilanda masalah besar karena ulah Sarah. Tentu hal itu karena sebelumnya Karina sudah curiga dengan Radit punya hubungan dengan seseorang wanita setelah menemukan benang di jas Radit. Sebaliknya Sarah terkesan sengaja untuk menghancurkan rumah tangga Radit dan Karina dengan memanfaatkan Kenzo yang sudah lahir sebagai darah daging Radit. Hingga endingnya nanti setelah Karina curiga, maka akan menyelidiki dengan cara memasang alat sadap di dalam mobil Radit. Dari situlah awal Karina mulai tahu kalau Radit bersama seorang anak kecil di dalam mobil untuk mengantarkan ke sekolahan. Hingga Karina mulai berpikir kalau anak tersebut adalah anak kandung Radit dengan wanita lain selain Mirsa. Lalu apa yang terjadi dan apakah Radit akan mengakui kalau dirinya punya anak bersama Sarah di depan Karina? Tentu itu yang membuat penasaran. Kesimpulan selanjutnya, Ranti berusaha menyalahkan dan mengambing hitamkan Mirsa di depan Reza dan Sarah. Akan tetapi Ranti gagal meyakinkan Reza karena Reza tetap percaya dan yakin kalau Mirsa memang tidak bersalah atas tuduhan yang dilakukan. Itu artinya Ranti akan tetap menderita karena tidak dapat belas kasihan atau mendapatkan perhatian serta simpati dari Reza. Sudah menderita karena pelecehan, malah sebaliknya penderitaan makin lengkap ketika Reza tidak berpihak sama dirinya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini sambil melihat penderitaan Ranti, ya kan? Terima kasih.